ceritalah. Saya dulu menjadi muslim, saya merasakan diri saya itu tidak pernah rasanya di hati ini nyaman atau tentram. Yang saya rasakan itu rasanya hati ini gelisah, panas. Rasanya nggak pernah merasakan nyamannya hati, pikiran, gelisah, nggak menentu. Yang ada datang bencana, dari bencana terus. Jadi dulu saya itu rajin kali di agama muslim. Dulu saya sampai mengaji, belajar kaji tiap malam, tapi tidak ada merasakan kenyamanan, kedamaian. Yang ada kegelisahan. Tapi entah bagaimana saya itu sekarang itu menjadi pengikut Yesus itu, Tuhan itu punya Tuhan rencana. itu punya rencana kepada saya. Jadi saya punya keluarga dulu yang bernama Adam itu. Dulu sering kami berjumpa, sering kami kumpul. Mulai itu suatu ketika kami berpisah sampai selama 2 tahun ada. Jadi mungkin itu dari utusan Tuhan. Saya itu kok tiba-tiba melihat wajahnya nggak hilang-hilang di pandangan saya sampai selama 3 hari. Apa ini? Ada musibah apa? Saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Jadi ketika itu ada teman saya yang datang, saya ajak untuk menemui Adam itu. Kita cari Adam yuk, mana tahu jumpa. Setibanya kami mau berangkat dari keluar pintu, tiba-tiba Adam pun datang. Disitulah Tuhan itu mengutus dia sebagai utusan untuk menjadi saya itu menjadi orang percaya sekarang. Disebabkan karena Tuhan itu mengutus seorang gembala, dia untuk cerita tentang kebenaran Tuhan. Di mana itu kebenaran Tuhan itu, ya, dia bicara tentang untuk yang benar, yang kasih itu adalah kepada Tuhan, yang benar itu kepada Yesus. Jadi saya pun masih bicara tentang hal Tuhan itu, Yesus itu, saya belum pernah mengenal di dalamnya Tuhan itu, dan saya juga belum pernah mengetahui tentang keberadaan Tuhan itu di dalam diri saya. Jadi selama kami ketemu, setiap ketemu kami buka cerita tentang Tuhan Yesus itu, kebenaran Tuhan Yesus itu dibuka dengan Al-Quran. Keterangan dari Al-Quran itu bahwasanya Tuhan yang benar, yang dibilang Tuhan Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi setiap hari ada di dalam berapa hari, ya, ada seminggu atau 10 hari, saya renungi dan saya resapi bahwasanya keterangan itu adalah yang benar. Jadi karena dalam pikiran saya itu sudah memang benar, Tuhan itu yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saya cepat-cepatlah ingin dibaptis. Kapan kita dibaptis? Saya bicara dengan ada, kira-kira kata Bapak Gembala itu kira-kira mungkin seminggu atau sebulan baru bisa untuk membaptis. Setelah saya dibaptis, merasa diri saya itu rasanya itu lega, enteng.
Jadi saya merasakan bahwa saya 3 hari saya itu merasakan kedamaian. Itulah dia yang Tuhan berikan kepada saya, itu rasa damai, sejuk, tentram hati. Rasanya itu hati itu tidak punya rasa gelisah, tidak ada punya pikiran begini begitu. Rasanya indah menjalani hidup. Begitulah kebesaran Tuhan Yesus itu kepada hambanya. Itulah cintanya dia kepada ciptaannya. Kalau memang Tuhan itu dulu yang benar, ya mungkin saya sudah merasakan kenyamanan itu. Tapi karena dulu saya menjadi orang Muslim, itu Tuhan itu Tuhan yang belum benar. Jadi yang saya rasakan itu Tuhan yang benar itu untuk saya itu bisa merasakan damainya hati ini ya kepada Tuhan Yesus. Rasanya tidak bisa kita untuk merasakan setelah saya dibaptis itu, merasakan semana perubahan tentang diri saya itu, rasanya dingin, adem, tentrem lah, merasakannya itu rasanya indah kali. Begini rupanya Tuhan Yesus kepada hambanya. Jadi saya sudah menjadikan pengikut Yesus sudah ada setahun ada ya. Udah ada setahun. Ada setahun ya. Di waktu Islam Bapak dibilang ceritakan kayak mana Bapak, di mana ibarat kata di waktu agama Bapak Islam Muslim, kayak mana ketaatan Bapak beragama, ketaatan Bapak dibilang mencari kebenaran Tuhan itu, gimana sampai di mana Bapak, kajian Bapak, sholat Bapak gimana? Ya, kalau dulu sewaktu saya di Muslim itu, ya tekad awak ingin mendalami agama itu, Kayak mana sholatnya? Kayak yang ingin merasakan puasa itu harus sebulan suntuk, sholat itu tidak pernah tinggal, zikir itu setiap malam. Gimana? Tapi Baca zikirnya gimana? tidak pernah merasa dapat dari Tuhan itu kedamaian, ketentraman. Malahan hati itu menambah panas, gelisah. Nggak ada rasanya yang namanya tentram di hati. Ya, kalau untuk menjalani tentang agama Muslim itu, ya dari syariat, fikih, sampai rasanya kurang juga belajar kaji tentang di mana kebenaran Islam. Tapi tidak ada ujungnya di agama Islam itu. Nggak ada namanya jawaban tentang awak itu berdoa ataupun berzikir. Seharusnya Tuhan itu kalau memang Tuhan yang benar, setiap awak berzikir atau berdoa, mungkin keluhan awak atau yang awak inginkan itu mungkin bisa terwujud. Tapi nyatanya tidak ada. Malahan yang datang itu yang aneh-aneh. Jadi beda sekali dengan merasakan kepada agama Kristen ini kepada Tuhan Yesus. Setiap awak keinginan awak belum saya bicara, masih hati aja untuk menginginkan sesuatu, langsung dijawab pada Tuhan Yesus. Jadi itulah Tuhan Yesus yang benar, Tuhan yang kasih. Ya, gimana Bapak dibilang sholat bacaannya kayak mana? Ibarat kata memperkuat, dibilang bahwasannya Bapak itu orang Islam. Apa bacaannya kalau soal ini, sholat itu? Ya, kalau menjalani tentang sholat, ya sholat Berapa kali Bapak bacaannya kayak mana? kalau sholat dalam maghrib 3 rakaat kita baca, ya semua dari bacaannya sampai dari Al-Fatihahnya sampai suratnya. Tapi tentang titik koma jawaban tentang yang kita baca itu tidak ada ujung-ujungnya, di mana yang kita baca maksud tujuannya itu tidak ada jawaban dari Tuhan. Jadi kalau
kita menjalani sholat dari maghrib 3 rakaat, nyambung lagi ke isya 4 rakaat. Wah, rasanya sampai ya jenuh lah. Nah, untuk menggali keinginan awak itu supaya diri awak itu ya Gimana bacaan sholat, entah ininya, bacaan apa kemana doanya, bapak kemana Islam itu? kalau bacanya ya kalau kita mulai takbir awal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wasubhanallahi bukratan wa asila ini wajahiyya lillahi fataras samawati wa minal arda hanifan musliman minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma'ana minal muslimin. Itu takbir awal, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau agama Muslim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya kepadamu aku meminta, hanya kepadamu aku memohon. Tunjukilah jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus tidak ada jawaban dari Tuhan. Yang ada kepada Tuhan Yesus. Akulah hidup dan jalan kebenaran. Ini jalan yang lurus, ikutlah jalanku. Kalau di Muslim tidak ada jawaban. Jadi udah surat. Kalau suratnya kita membaca sholat itu ya terserah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi izarati min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masjida min sayyidil wa'du wa ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Baru habis sujud ruku duduk Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi. Baru ayat akhirnya At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia kalau bacaan. Itu sama dari ya kalau bacaan itu dari yang lain cuman di subuh aja ada doa kunut. Kalau isya, zuhur, asar itu sama seperti yang dari maghrib itu, cuma rakaatnya beda. Ada yang 4 rakaat dengan 3 rakaat. Kalau subuh dia 2 rakaat. Ya memang agama Muslim ini ya dipelajari memang dari usia kecil, mempelajari yang nggak bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi kalau kepada Tuhan Yesus tidak, kita tinggal membaca enak, tidak harus mempelajari bahasa, harus bahasa Arab itu. Tidak, bahasa Tuhan Yesus ini bahasa apa saja bisa. Dia mendengar. Zikir itu gimana Bapak? Zikir. Kalau zikir datang apa? Siapa datang? Zikir setelah zikir kan setelah habis sholat kan kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
sampai 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yahummus salam wa ahyana rabbana bisalam wa ilaha jannati salam. Ya ilahi ya rabbi, pakai dikit subhanallah. Aku pikir Allah. Malah semakin lama awak berzikir Allah. Wah, ada yang datang macam-macam. Kalau di depan itu ada yang seperti monyet, ada yang seperti anjing, ada yang seperti apa, kelelawar, macam-macam lah yang datang. Terakhirnya karena dipertahankan malah lama-lama mendengar ada di telinga malah bahasanya gila nanti kau. Ya. Selagi awak untuk berhadapan pada Allah kok malah yang datang kok bahasanya gila, seperti apa? Jadi sebetulnya kalau kita sudah untuk memujikan nama Tuhan, siapapun yang namanya jin ataupun apa tidak mau datang. Nah, dia pasti takut dari itu. Jadi kalau Tuhan Yesus ini kan kita ya memuji tentang pelajaran kitabnya. Nah, berbuat baik udah, tidak ada yang namanya nanti awak mau sholat udah kentut lagi, berwudu lagi, repot, capek. Tapi makanya heran orang yang sholat, yang setiap hari berdoa tidak pernah dijawab doanya. Karena Tuhan yang dia yakini nggak pas, nggak yang benar. Jadi yang benar itu Tuhan orang Kristen, jadi pada Yesus Kristus. Karena apa? Karena bisa kita membedakan, kita menjadikan orang Muslim yang kita untuk memuji Tuhan ataupun berdoa kepada Tuhan itu tidak ada merasakan apa yang ada pada diri kita itu sesuatu apa gitu, tidak pernah merasakan. Yang ada itu panas rasanya dada awak, gelisah pikiran, pokoknya nggak pernah namanya tentram, adem. Hati itu nggak pernah rasanya merasakan damainya, indahnya hati itu nggak pernah merasakan. Tapi kenapa kepada Tuhan Yesus itu bisa membuat hati awak itu bisa damai, tentram, dalam kegelisahan tidak ada. Pikiran kita itu happy, rasanya happy. Itulah Tuhan yang menciptakan kedamaian. Tuhan yang damai, dia bisa membuat hati kita itu damai, tentram. Itulah dia. Kalau untuk menggali ilmu Islam dulu, kalau kita untuk belajar ngajinya jam 9 pagi, pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi, paling cepat jam 2. Tapi hasilnya tidak ada. Yang awak rasakan itu bukannya ada kenyamanan, malah kehancuran yang ada. Itu dia. Jadi setelah saya mengetahui tentang Yesus Isa Al-Masih itu siapa yang diterangkan Al-Quran, ternyata memang benar. Tuhan Yesus itu yang benar. Tuhan juru selamat di dunia maupun di akhirat. Kita akan hidup kekal dan abadi menjadikan pengikut Yesus. Sudah sekianlah saya untuk bersaksi. Bapak Nizam, terima kasih Bapak dan Ibu untuk mendengarkan saya bersaksi dulu sewaktu saya di Muslim seperti apa, setelah saya menjadikan pengikut Yesus ya seperti apa. Seperti nyamannya lah, indahnya dunia itu menjadi pengikut Yesus. Bisa merasakan indah dan damainya. Hati pun menjadi kasih. Karena Tuhan itu
menyerukan bahwasanya hati itu hati yang kasih. Itulah dia untuk kabar baik Tuhan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Amin.